warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balani Tias dengan nomor NIM 20201803111019, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran daring di kelas 7 dan menggunakan salah satu KD, yaitu KD pengetahuan mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dilihat dan didengar, dan KD keterampilan menceritakan unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dilihat dan didengarkan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Darul Iswati Ningsih, MSI. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Baik, Ibu. Untuk kelas hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kelas hari ini Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Erli Wildania, Hadir, Bu. Fitri Anggur Lestari, Hadir, Bu. Rizkia, Hadir, Bu. Jenny Umro Atur. Hadir, Bu. Oke. Materi kali ini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik pada cerita imajinasi. Apa itu unsur intrinsik pada cerita imajinasi? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Sekarang kita bahas ya. Ya. Sambil Ibu menulis di papan tulis, kalian cermati dulu habis ini ya. Boleh dibuka bukunya semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Boleh ditulis ya sambil Ibu menulis. Baik, Bu. Oke, kita Ibu jelaskan ya. Baik, Bu. Teks narasi yaitu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis. Jadi disusun secara apa? Lengkap, beruntut gitu. Paham? Paham, Bu. Untuk pengertiannya tadi sudah Ibu jelaskan karangan cerita tadi ya. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri yaitu berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Mungkin kisah-kisah, cerita dongeng juga boleh. Terus yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Maksudnya jelas itu ada yang di awalan dan ada yang di akhiran. Maksudnya lengkap gitu loh, runtut awal sampai akhir. Dan terdapat suatu peristiwa, harus
peristiwanya ya. Selanjutnya yang terakhir ada unsur tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Tahu anak-anak? Tahu. Dan yang terakhir struktur. Strukturnya itu teks narasi itu ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan reorientasi. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Coba Fitri Abdul Lestari, apa sih yang dimaksud latar? Ayo coba. Latar atau setting dalam. Oke, baik. Sekarang Ibu ada sedikit video tentang teks narasi tadi yang bersangkutan yaitu cerita imajinasi. Coba diperhatikan videonya, nanti Ibu akan memberi tugas tentang menceritakan kembali ya. Itu saya putar videonya, nanti kalian bisa menceritakan kembali. Oke. Hai. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Legenda Keong Mas dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu, calon anakku. Hahaha. Kemarilah, mari masuk. Aku mau ke kamar saja. Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kau, Chandra Kirana. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam-malam begini? Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana. Akan kuberi emas sebanyak yang kau mau. Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh. Oke, ayo Mbak Jenny dulu. Orientasi apa Mbak? Silakan dijelaskan. Yang setaunya, enggak apa-apa. Orientasi berisikan tentang waktu, tempat, tokoh, dan watak tokoh, serta suasana yang sedang terjadi. Oke, betul. Hampir betul, tapi sudah benar. Boleh duduk, tepuk tangan untuk Mbak Jenny. Oke, selanjutnya yaitu di struktur ini tadi kan ada orientasi lagi, sudah disebutkan, yaitu sekarang saya mau minta resolusi. Apa itu resolusi? Bisa dijelaskan. Saya mau menunjuk yaitu Mbak Erli. Boleh maju Mbak, silakan maju. Resolusi apa Mbak? Resolusi adalah penyelesaian masalah. Oke, sudah benar, tapi belum lengkap ya. Resolusi pada bagian ini konflik Bu, ini catat ya? Ya boleh. Dapat diselesaikan yaitu penyelesaian masalah ya anak-anak. Ya, Bu. Apa yang ditanyakan? Apakah sudah paham tentang materi ini? Sudah. Paham, Bu. Oke, setelah Ibu sudah menampilkan video tadi, apakah kalian sudah mencermati tadi? Sudah, Bu. Kira-kira menarik apa tidak? Menarik, Bu. Oke, sekarang Ibu memberi pertanyaan ya. Coba, tadi kan Ibu sudah memberi informasi. Untuk tugasnya itu menceritakan kembali di depan kelas ini tentang cerita yang setelah dicermati tadi ya. Oke, sekarang Ibu tunjuk dulu. Sudah siap?
Sudah, Bu. Oke, pertama Lesta, nggak apa-apa, ayo silakan maju, Mbak. Cerita keong emas. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke daerah Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan teman-teman lainnya ya. Terima kasih Fitri, tepuk tangan untuk Fitri. Pesta. Coba sekarang Mbak Rizkia boleh maju menceritakan kembali Mbak. Ayo silakan maju. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Chandra Kirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Chandra Kirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Chandra Kirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dengki. Sebab Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya tersebut. Dewi Galuh pun gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan sehingga dijauhi oleh Raden Inu. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Rizkia. Boleh aplaus untuk Mbak Rizkia. Baik, itu tadi sedikit pertanyaan tadi ya sudah Ibu jelaskan tadi, sudah menceritakan kembali kan? Ya. Salah satu teman kalian sudah menjelaskan kembali ceritanya, cukup menarik dan runtut. Jadi mereka itu ya, keterampilan menyimaknya sangat kuat sekali. Dari materi yang Ibu jelaskan tentang teks narasi tadi, apakah ada yang ditanyakan teman-teman anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Cukup sekian materi dari kelas ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah mengikuti di kelas ini dengan baik. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.